Secara umum, sistem bilangan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang paling besar adalah bilangan kompleks, dilambangkan dengan Z komponen. Bilangan kompleks ini terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan real dan imajiner. Contohnya yaitu 3 ditambah 2 faktorial. Dari bilangan kompleks ini, kita punya cabang bilangan real, dilambangkan dengan R. Bilangan real mencakup semua bilangan yang bisa kita gambar di garis bilangan. Bilangan real terbagi lagi menjadi bilangan rasional, irasional, bilangan cacat, dan juga bilangan asli. Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat kita tulis dalam bentuk P per Q. Contohnya 1/2, 0,25, dan 3/4. Ini merupakan contoh bilangan rasional. Bilangan irasional yaitu bilangan yang desimalnya tidak berakhir dan tidak berulang, seperti akar 2 atau pi. Bilangan bulat atau dilambangkan dengan Z termasuk bilangan negatif 1 atau bilangan positif 2. Bisa juga dilambangkan dengan 0. Lalu bilangan cacat yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya tidak memakai angka 0 di depannya. Selain itu, ada juga bilangan imajiner yang dinotasikan dengan I, yaitu akar dari bilangan negatif, misalnya akar min 4 sama dengan 2 faktorial. Contohnya min 5 itu merupakan bilangan bulat. Atau simbol Z, dan juga ini merupakan bilangan real, simbol R. Lalu ada juga contoh 0,333 itu merupakan bilangan rasional. Atau simbolnya Q. Karena desimalnya yang berulang, ini bisa disebut dengan rasional. Lalu ada contoh lain, yaitu akar 2. Itu tidak bisa tulis dalam bentuk P per Q, karena ini bisa menjadi bilangan irasional. Bilangan 3 ditambah 2 faktorial ini merupakan bilangan kompleks atau komponen, karena ada komponen imajinernya yaitu 2 faktorial. Dengan memahami klasifikasi ini, bilangan seperti ini, kita akan lebih mudah mempelajari materi kalkulus berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bilangan real dan sifat-sifat penting yang dimilikinya. Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat kita tempatkan pada garis bilangan. Bilangan ini memiliki beberapa sifat operasi dasar, yaitu komutatif, adalah penjumlahan dan perkalian tidak tergantung pada urutnya. Contohnya 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5
dan hasilnya tetap sama. Dua, ada asosiatif. Pengelompokan yang tidak mempengaruhi hasil. Contohnya 2 tambah 3 4 2. Hasilnya yang tetap sama. Yang ketiga ada distributif. Contoh distributif yaitu perkalian menyebar ke penjumlahan A B tambah C sama dengan AB tambah AC. Contohnya 3 kurang 5 tambah 2 sama dengan 3 kali 5 tambah 3 kali 2. Nah, hasilnya 21. Jika kita tahu bahwa min 2 kurang dari 3, maka setelah kedua sisi ditambah 4, hasilnya tetap benar. Yaitu 2 kurang dari 7. Contoh lain, jika urutkan bilangan min 3, 0, 2,5 dan min akar 2, hasilnya yaitu min 3 kurang dari akar 2 kurang dari 0 kurang dari 2,5. Jadi sifat-sifat inilah yang menjadi dasar ketika kita masuk ke limit, turunan, dan integral. Bagian selanjutnya membahas bagaimana bilangan real, khususnya bilangan rasional, bisa ditulis dalam bentuk desimal baik yang berakhir maupun yang berulang. Untuk mengubah desimal berulang menjadi pecahan, ada 2 metode yang dijelaskan dalam materi, yaitu metode Euler dan metode deret waktu tata hingga. Yang pertama, metode Euler. Misalnya, kita punya angka X sama dengan 0,12. Di sini angka 12 itu berulang, terdiri dari 2 digit yaitu 1 dan 2. Karena 2 digit, kita mengalihkan X sama dengan 100. Jadi 100 X sama dengan, karena depannya itu 12, jadi 12. Lalu kita kurang 100 X dikurang X sama dengan 12,12 dikurang yang tadi ini dari soal 0,12 yaitu X ini adalah sama aja dengan 1, berarti 100 dikurang 1 yaitu 99 X sama dengan ini habis yaitu sisa 12. X sama dengan 12 per 99 atau lebih bisa dikecilkan menjadi 4 per 33. Ya, selanjutnya adalah rumus deret tahingga, yaitu deretnya adalah 12 per 100 ditambah 12 per 100 pangkat 2, yaitu pangkatnya ini berulang terus dan menambah. Misalkan 12 per 100 pangkat 4. Nah, A-nya itu adalah yang ini 12 per 100 dan R-nya adalah 1 per 100. Rumusnya adalah
X sama dengan A per 1 dikurang R. Itu kita masukin A-nya ini 12 per 100. Terus per 1 dikurang 1 per 100. Hasilnya adalah X sama dengan 12 per 99, atau kita bisa kecilin lagi menjadi 4 per 33. Ini hasilnya sama kayak Euler. Nah, kita akan masuk ke contoh studi kasus. Selanjutnya kita ke studi kasus, yaitu 0,18 kepecahan digit berulang, yaitu 18 ini kan 2 digit ya. Jadi 100 X, karena kalau 2 digit itu adalah 100, kalau 3 digit itu 1000. Yes. Karena ini 2 digit, jadi 100 X sama dengan 18. Kita turunin 100 X nya dikurang sama X sama dengan apa? Yaitu ini yang dikurang 1 jadinya 99. 1 dikurang 199 X sama dengan nah 90 X nya kita tinggal apa, jadinya 18 pindah ruas per 9, atau bisa kita kecilin menjadi 2 per 11. Bagian terakhir adalah pertidaksamaan dan interval pada bilangan real. Di dalam matematika, pertidaksamaan disimbolkan dengan 4 elemen. Elemen pertama adalah yang menandakan elemen ini berarti lebih kecil. Elemen berikutnya adalah dia menandakan elemen ini lebih besar. Berikutnya adalah elemen, artinya elemen ini lebih kecil sama dengan. Berikutnya adalah elemen ini. Artinya apa? Artinya adalah elemen lebih besar sama dengan. Misalkan kita menuliskan A lebih kecil X lebih kecil dari B. Artinya apa? Artinya adalah X ini berada di antara nilai A dan juga B. Berikutnya adalah jenis-jenis interval. Jenis-jenis interval dalam matematika itu terbagi menjadi 3. Pertama ada selang terbuka. Berikutnya ada selang tertutup. Dan terakhir itu ada selang gabungan. Kalau selang terbuka, ini artinya X itu lebih dari A dan kurang dari B. Yang dimana titik A dan B itu berarti tidak ikut. Berarti bisa kita tuliskan A itu kurang dari B. Berikutnya adalah selang tertutup. Berikutnya adalah selang tertutup. Selang tertutup itu artinya X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Titik A dan B ini ikut. Berarti di sini X itu lebih atau dari sama dengan A. Berarti bisa dituliskan seperti ini.
Atau di sini juga kurang atau sama dengan B. Berarti X sama dengan B. Berikutnya ada gabungan. Yang selang gabungan di sini adalah berarti intervalnya itu tak hingga. Misalnya seperti ini, tak hingga, kemudian 3, terus berikutnya ada 2, ada tak hingga. Seperti itu. Nah, pada garis bilangan, titik tertutup digambar dengan bulatan penuh. Seperti ini elemennya. Sedangkan titik terbuka digambarkan dengan elemen seperti ini, terbuka. Misal, ada contoh studi kasus dari file. Selesaikan persamaan yaitu 2 ditambah 5x lebih kecil 3x min 6. Nah, pertama kita harus mengumpulkan yang namanya variabel x. Berarti di sini ada 5x min 3x min 6 min 2. Maka di sini adalah 2x min 8. Hasil adalah x lebih kecil dari min 4. Dalam bentuk interval jawabannya adalah tak hingga, kemudian min 4. Ini penyelesaian dari contoh studi kasusnya. Misalnya contoh lainnya, misal contoh lain di sini ada interval 0 lebih dari sama dengan x 7,2. Ini adalah interval tertutup. Nah, ditulisnya maka hasil penulisan adalah 0,7/2. Sekian dari pemaparan video pembelajaran kalkulus. Terima kasih.